Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak semuanya? Bapak harapkan seluruhnya dalam keadaan sehat dan semoga selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak senantiasa tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, pada video ini kita akan membahas lanjutan dari pokok bahasan yang terdahulu, yaitu kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan bagian yang kedua. Baik anak-anak, pembahasan kita yang pertama ini masih lanjutan dari kesebangunan khusus pada segitiga. Yang ini yang akan kita bahas adalah poin ketiga, yaitu segitiga-segitiga yang saling bertolak belakang. Anak-anak bisa perhatikan di layar, nampak ada dua buah segitiga yang saling bertolak belakang, yaitu segitiga ABE dan segitiga CDE. Dari kedua segitiga tersebut kita dapatkanlah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB dengan CD, AE dengan DE, BE dengan CE. Dari pasangan sisi yang bersesuaian tersebut kita dapatkanlah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu AE per DE sama dengan BE per CE sama dengan AB per CD. Untuk lebih memahami dari kesebangunan segitiga yang saling bertolak belakang, coba perhatikan contoh yang Bapak tampilkan ya anak-anak. Perhatikan ada dua buah segitiga yang saling bertolak belakang, yaitu segitiga ABE dengan segitiga CDE, di mana diketahui bahwa panjang AB adalah 15 cm, panjang CE sama dengan 6 cm, dan panjang DE sama dengan 8 cm, serta panjang CD sama dengan 10 cm. Dari gambar tersebut dan uraian data-datanya ditanyakan berapakah panjang AE dan BE. Baiklah anak-anak, mari kita simak pembahasannya. Dari segitiga ABE yang bertolak belakang dengan segitiga CDE, maka kita dapatkanlah pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu dalam bentuk perbandingannya adalah AE per DE sama dengan BE per CE sama dengan AB per CD. Kemudian dari sisi-sisi yang sudah lengkap datanya, kita masukkanlah ke dalam perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tersebut, yaitu kita dapatkan AE per 8 cm sama dengan BE per 6 cm sama dengan 15 cm per 10 cm. Dari perbandingan 15 cm dengan 10 cm ini kita sederhanakan sehingga kita dapatkanlah perbandingannya menjadi AE per 8 cm sama dengan BE per 6 cm sama dengan 3 per 2. Inilah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya secara umum. Berikutnya anak-anak, untuk menghitung nilai AE kita gunakan persamaan AE per 8 cm sama dengan 3 per 2, sehingga kita dapatkan nilai AE sama dengan 3 per 2 kali 8 cm
sama dengan 12 cm. Dan untuk menghitung nilai BE kita gunakan persamaan BE per 6 cm sama dengan 3/2, dan kita dapatkan panjang BE sama dengan 3/2 kali 6 cm sama dengan 9 cm, sehingga maka kita dapatkanlah panjang AE 12 cm dan BE 9 cm. Baik anak-anak, poin keempat yang akan kita bahas dari kesebangunan khusus pada segitiga ini adalah segitiga terpancung. Perhatikan anak-anak, segitiga terpancung di sini yang terbentuk adalah seperti gambar trapesium. Di sini yang terbentuk adalah jika sebuah segitiga yang akan kita bentuk itu dipotong bagian atasnya, maka kita mendapatkan bangun datar berbentuk trapesium. Yang ditampilkan di layar adalah segitiga terpancung A, B, C, D. Jika antara sisi AB dan sisi CD kita letakkan sebuah garis di sini, garis EF, yang garis EF ini sejajar dengan garis AB dan CD, maka pada segitiga terpancung ABCD dengan garis tengah EF akan berlaku persamaan EF sama dengan AB kali DE ditambah CD kali AE dibagi AE tambah DE. Inilah rumus umumnya atau persamaan yang terbentuk dari segitiga terpancung ABCD dengan garis tengahnya EF. Baik anak-anak, perhatikan contoh kesebangunan pada segitiga terpancung. Di sini ada sebuah segitiga terpancung yang membentuk bangun ruang trapesium, yaitu segitiga terpancung PQRS, di mana di antara garis SR dan PQ diletakkan sebuah garis lagi, yaitu garis TU. Perhatikan, jika PT banding TS sama dengan 2/3, maka berapakah panjang TU nya? Dan dari soal sudah diketahui dengan garis SR adalah 21 cm dan garis PQ 11 cm. Perhatikan jawabannya anak-anak untuk pembahasannya. Dari gambar tersebut berlaku persamaan TU sama dengan RS kali PT tambah PQ kali TS dibagi dengan PT tambah TS, sama dengan kita masukkan angka-angka pada masing-masing data, yaitu kita dapatkan 21 kali 2 ditambah 11 kali 3 dibagi 2 tambah 3, dan kita dapatkan 42 tambah 33 dibagi 5, dan kita dapatkan berikutnya adalah 75 bagi 5, dan hasilnya panjang TU tersebut adalah 15 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan bisa mencermati apa yang Bapak utarakan dan gambar yang ada untuk disesuaikan ya.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang ketiga dari kesebangunan dan kekongruenan, yaitu segitiga-segitiga yang kongruen. Yang pertama kita bahas adalah pengertian segitiga-segitiga yang kongruen. Perhatikan, gambar yang Bapak tampilkan adalah gambar pengubinan yang terdiri dari beberapa buah segitiga. Jika kita lihat, segitiga-segitiganya adalah segitiga yang sama bentuknya dengan panjang-panjang yang sama. Jika salah satu segitiga kita letakkan di atas segitiga yang lain dengan posisi yang sama, maka kedua segitiga tersebut akan saling berimpit. Jadi di sini kita dapatkan bahwa segitiga-segitiga tersebut adalah segitiga-segitiga yang sama dan sebangun, dan ini biasa kita sebut dengan segitiga-segitiga yang kongruen. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu sifat buah segitiga yang kongruen. Coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan anak-anak. Ada dua buah segitiga, segitiga yang di atas dengan segitiga yang di bawah. Kita dapatkan bahwa dari kedua segitiga tersebut kita bisa melihat bahwa sudutnya sama besar, yaitu masing-masing sudut alfa, beta, dan gamma. Panjang-panjang sisinya juga sama panjang, itu ditandai dengan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki tanda panjang yang sama. Dari gambar segitiga yang ada itu, maka kita dapatkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut mempunyai panjang yang sama. Yang berikutnya, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut mempunyai besar yang sama. Dari dua buah segitiga yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut. Perhatikan, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Baik, poin ketiga yaitu syarat dua segitiga yang kongruen. Jadi kita untuk melihat dua buah segitiga itu kongruen atau tidak, kita tidak harus melihat ketiga panjang sisi masing-masing dari segitiga tersebut atau ketiga sudut dari sudut masing-masing segitiga tersebut. Jadi ada beberapa syarat yang bisa untuk menjadikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Syarat yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaiannya mempunyai panjang yang sama, walaupun besar sudutnya kita tidak mengetahuinya. Jadi di sini kita katakan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi sudah memenuhi, maka dikatakan
dua buah segitiga itu akan kongruen. Yang berikutnya, anak-anak semuanya, untuk melihat apakah dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen, coba perhatikan segitiga ABC dengan segitiga DEF, di mana AC itu bersesuaian dengan DF dan memiliki panjang yang sama, ditandai dengan tanda yang sama, dan AB bersesuaian dengan DE dengan panjang yang sama, ditandai dengan tanda yang sama, dan sudut yang dibentuk antara sisi AC dengan sisi AB sama besar dengan sudut yang dibentuk oleh sisi DF dengan sisi DE. Maka bisa kita katakan bahwa dua buah segitiga itu akan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar, atau biasa disingkat dengan sisi sudut sisi. Berikutnya anak-anak, untuk melihat apakah dua buah segitiga itu kongruen, kita bisa perhatikan gambar yang ada di layar, yaitu ada segitiga ABC dengan segitiga DEF. Perhatikan sudut A bersesuaian dengan sudut D dan nilainya sama besar, ditandai dengan tanda yang sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut E dan nilainya sama besar, ditandai dengan tanda yang sama, di mana garis AB dengan garis DE itu bersesuaian dan kedua garis itu sama panjang, maka sudah bisa dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut adalah kongruen, walaupun kita tidak mengetahui berapa panjang sisi-sisi yang lain dan sudut yang lain yang belum diketahui. Jadi dari sini kita dapat mengatakan bahwa dua buah segitiga itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang, atau kita kenal dengan sudut sisi sudut. Coba perhatikan anak-anak contoh soal untuk membahas dua buah segitiga yang kongruen. Contoh soal yang pertama, ditampilkan gambar segitiga ABCD dan segitiga BCE yang saling kongruen, di mana kedua segitiga itu saling bertolak belakang dengan data-data bahwa panjang CD sama dengan CE sama dengan 8 cm dan panjang AD sama dengan 10 cm. Kemudian ditanyakan berapakah panjang BE, AE, dan BD. Baik anak-anak, untuk pembahasan contoh soal nomor 1 tadi, kita lihat bahwa dari segitiga ACD yang kongruen dengan segitiga BCE, kita dapatkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu
sisi AD bersesuaian dengan sisi BE, sisi AC bersesuaian dengan sisi CE, dan sisi CD bersesuaian dengan sisi BC. Maka dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut kita dapatkan panjang AD sama dengan BE sama dengan 10 cm, panjang AC sama dengan CE sama dengan 8 cm, dan panjang CD sama dengan BC sama dengan 8 cm juga. Sehingga dari data-data tersebut kita dapatkanlah panjang BE sama dengan AD sama dengan 8 cm, panjang AE sama dengan AC tambah CE sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16 cm, dan panjang BD adalah BC tambah CD sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16 cm. Berikutnya anak-anak, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan contohnya adalah segitiga ABC dan segitiga DEF adalah kongruen. Panjang BC sama dengan 5 cm, DE sama dengan 6 cm, DF sama dengan 3 cm, sudut ABC sama dengan sudut DEF sama dengan 45 derajat, sudut ACB sama dengan 65 derajat, dan sudut EDF sama dengan 70 derajat. Yang ditanyakan, berapakah besar sudut A, sudut F, panjang AB, AC, dan EF. Perhatikan anak-anak semuanya pembahasannya. Untuk bisa kita mengerjakan soal tersebut, maka kita membuat penggambaran masing-masing segitiga sesuai dengan data yang sudah tertera di soal, dan kita dapatkanlah gambar segitiga ABC dengan sudut B 45 derajat, sudut C 65 derajat, dan panjang BC 5 cm. Dan kita dapatkanlah penggambaran segitiga DEF dengan besar sudut D 70 derajat, sudut E 45 derajat, dan panjang DF sama dengan 3 cm. Dari data-data gambar segitiga di atas, kita dapatkan bahwa sudut A itu nilainya 70 derajat. Itu anak-anak bisa lihat perhitungannya, yaitu 180 derajat dikurangkan dengan sudut-sudut yang sudah ada di dalam segitiga ABC tersebut. Begitu juga dengan sudut F adalah pengurangan 180 derajat dengan sudut-sudut yang sudah ada di dalam segitiga DEF tersebut, yang kita dapatkan sudut F sama dengan 65 derajat. Dan dari gambar juga kita bisa lihat pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya, sehingga kita bisa menghitung besar sisi yang ditanyakan, dan kita dapatkan bahwa panjang AB sama dengan panjang DE sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan panjang DF sama dengan 3 cm, panjang EF sama dengan panjang BC sama dengan 5 cm. Itulah kita dapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di soal tersebut. Jadi anak-anak bisa sekali lagi menyimak
uraian dari Bapak dengan mengamati gambar yang ada di layar yang di depan anak-anak. Demikianlah anak-anak semuanya uraian pembahasan kita untuk pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan bagian yang kedua ini. Semoga anak-anak bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan, juga apa yang Bapak tampilkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tak lupa selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Dan sekali lagi Bapak ucapkan kepada anak-anak untuk senantiasa semangat untuk belajar, dan mudah-mudahan anak-anak selalu menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.